Yo, what's up guys? It's your boy Gio, aka Funmarts. Apa kabar buat kalian semua? Gua harap kalian sangat baik ya. Begitu juga dengan gua yang excited banget karena pada kesempatan kali ini gua akan rakit lagi. Yang pastinya PC gaming budget buat kalian para gamer kere yang mau punya komputer gaming yang murah pas di kantong. Jadi daripada uangnya buat main warnet terus, mending puasa dulu coy mainnya. Kumpulin uang jajan 1-2 bulan, kekumpul 200.000, kalian udah bisa rakit PC gaming yang murah banget. Bagi kalian yang belum nonton, gue rekomendasiin buat nonton videonya. Atau kalian bisa kumpulin lagi 3-5 bulan, kekumpul 500.000, bisa juga rakit PC gaming yang bisa main game point blank. Yang belum lihat videonya, gue rekomendasiin juga buat kalian buat tonton videonya. Berhubung kalian udah klik video ini, jadi tonton video ini sampai habis ya, biar kalian ngerti tahap-tahapnya agar bisa rakit PC gaming murah. Video ini juga mewakili kedua video rakit PC gaming yang tadi. Sebelum gue jelasin spesifikasinya, gue tegaskan lagi, tonton video ini sampai habis. Jadi buat kalian yang nanya beli barangnya di mana atau harganya berapa, tonton sampai habis biar kalian lebih jelas. Colong wifi ke atau minta hotspot temen. Sesuai judul, pada video kali ini gue akan rakit PC gaming entry level dengan budget 4 jutaan. Udah pakai GTX 1050 Ti, Intel generasi ke-7 atau Kaby Lake, dan RAM 8GB DDR4. Main game AAA sekarang seperti GTA 5, Just Cause 3, The Witcher, apalagi game e-sport dengan settingan ultra rata kanan, Full HD, 1080p, lancar di 60 fps. Gak ada lag sama sekali, gak ada stuttering, mulus semulus paha Lucinta Luna. Pasti kayak penasaran apa aja yang dipakai PC gaming ini dan bagaimana performanya. Oke, langsung aja kita bahas spesifikasinya. Sebelumnya, pastikan dulu kalian udah subscribe channel Funmarts. Subscribe itu gratis, gak ada ruginya subscribe channel ini. Selalu mengupload konten yang menarik seputar komputer dan games, jadi kalian bisa support channel ini. Juga jangan lupa like, komen, share video ini, dan setelah kalian sudah subscribe, nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update. Oke, lanjut. Untuk spesifikasinya, kita bahas satu persatu. Pertama yang kita bahas yaitu dari motherboardnya dan prosesornya. Ini motherboard sama prosesor dalam satu box. Kedua komponen ini second yang gue beli dari Agan asal Jogja. Barang selamat sampai tujuan, dilihat dari boxnya tertulis merek dan tipe motherboardnya, yaitu Gigabyte GH-H100M DS2. Motherboard Gigabyte termurah di pasarannya untuk chipset H100. Murah bukan berarti murahan. Motherboard ini pernah gue gunakan pada PC gaming gue sebelumnya. Sangat mengesankan karena motherboard ini support prosesor Intel Skylake dan Kaby Lake generasi ke-6 sampai generasi ke-7. Dua generasi berbeda tapi support dalam satu motherboard. Berarti untuk mengupgrade prosesor ini tidak perlu mengupgrade si motherboard. Tunggu dulu. Sebenarnya motherboard ini hanya support Intel Skylake saja atau generasi 6. Agar bisa menggunakan prosesor generasi ke-7 atau Kaby Lake, motherboard ini harus upgrade BIOS yang gua gak ngerti cara upgrade-nya gimana. Beruntung si agan penjual udah upgrade BIOS motherboard ini, bisa support Intel generasi ke-7, jadi gua gak usah ribet-ribet upgrade BIOS si motherboard ini. Untuk spesifikasi motherboard ini gak gue bahas panjang lebar. Motherboard ini support 2 slot memori dual channel DDR4, slot SATA ada 4 buah, 1 slot PCIe x16 untuk VGA card, 2 slot PCIe x1, lalu ada audio noise guard dengan LED berwarna kuning solid, bukan RGB, audio support 7.1 surround, juga Gigabyte UEFI dual BIOS yang bikin aman kalau BIOS bermasalah. Untuk inputnya, 1 buah PS2, mouse dan keyboard, 1 buah paralel, 1 buah serial port, 1 buah disub, 2 buah USB 3.0, juga ada 1 slot di motherboard, 2 USB 2.0, port LAN, dan port audio. Kalau masih kurang, kunjungi web Gigabyte buat lihat spek lengkapnya. Untuk prosesornya sudah terpasang jadi satu di motherboard.
Untuk memastikannya, gue lepas heatsink, bersihkan pastanya, dan prosesor yang gue gunakan adalah Intel Pentium G4560. Prosesor Pentium terbaik di kelasnya dengan harga yang murah dan spek yang gak main-main. Prosesor ini untuk performanya setara dengan Intel Core i3 6100 yang harganya 2 kali lipat dari G4560. Intel Pentium G4560 Kaby Lake dengan 2 core 4 thread. Walaupun 2 core 4 thread, prosesor ini bisa diajak main game AAA dengan settingan high atau ultra 1080p, bahkan bisa sampai 4K lancar 30-60 fps tergantung VGA cardnya. Yang nanti akan gua tes main game tapi hanya di resolusi 1080p saja. Untuk spesifikasinya 2 core 4 thread, base frekuensinya 3,5 GHz, TDP memerlukan 54 watt, lumayan irit. Sudah ada integrated GPU Intel HD 610, performanya lumayan, bisa main GTA 5 tanpa VGA card, tapi gak gue rekomendasiin. Dan ada hyperthreading. Apa itu hyperthreading? Tanya Google, kalau misalnya dijelasin bakalan panjang lebar. Spek lengkapnya kunjungi web Intel. Untuk harganya, motherboard dan prosesor ini gue beli second atau bekas dari Agan asal Jogja yang memberikan harga yang terbaik. Gue beli dengan harga 1 juta rupiah untuk prosesor dan motherboard. Ini bukan murah lagi, tapi banget. Karena harga baru dari kedua komponen ini dengan spek yang sama, gue hitung-hitung seharga 1,8 juta di bulan November 2018. Jadi buat kalian yang lagi hemat budget bisa beli second, lumayan irit 800.000. Next yaitu adalah memori atau biasa disebut RAM, komponen PC yang sangat penting untuk kebutuhan gaming. Yang gue gunakan adalah Vexir Core. Kenapa gue pilih RAM ini? Ya karena ada heatsink dan lampunya. Walaupun bukan RGB, bikin suasana jadi keren. Ada lampunya yang nyala-nyala walaupun PC entry level. Untuk spesifikasi RAM ini dual channel 2x4 GB jadi 8 GB, frekuensinya 2400 MHz, PC 19200, soket DDR4. Sebelumnya gue lebih prefer ke Clavebolt dan Vigen Tsunami 3000 MHz dual channel, harganya lebih murah daripada Vexir. Tapi karena Intel Pentium dan motherboardnya hanya support RAM 2400 MHz, jadi mubazir dan gue takut RAM Clavebolt gak support di Intel. Kenapa gak pilih Vigen Tsunami? Jujur gue orangnya gak sabaran kalau gue lihat barang murah, harga di bawah pasaran, gue gak pakai mikir langsung beli. Padahal dengan budget 1 juta pas sudah bisa dapat Vigen Tsunami 2x4 GB 2666 MHz dan bisa di overclock. Tapi gak jadi masalah, gue ambil Vexir walaupun gue gak tahu nih RAM bisa di overclock atau tidak. Kalian bisa komen di bawah ya. Untuk RAM gue beli baru bukan second, mungkin second lebih murah tapi harganya gue lihat sama aja. Jadi gue ambil baru dengan harga 1,2 juta rupiah, gue beli di Enter Computer. Lalu komponen komputer yang sangat penting untuk mengelola grafik dan visual pada saat gaming, yaitu GPU, bukan obat urut ya, tapi Graphic Processing Unit atau biasa dipanggil VGA card. GPU yang digunakan dari kubu hijau yaitu Nvidia GTX 1050 Ti 4 GB dari Zotac. VGA card entry level keluaran Oktober 2016 yang masih sangat powerful digunakan gaming di tahun 2018. GPU ini bisa gue bilang the best GPU for kere-hore. Bagaimana tidak, karena dengan harga yang lumayan terjangkau kalian udah bisa dapetin GPU dengan VRAM 4 GB GDDR5 yang pastinya cukup banget untuk dunia gaming. Untuk spesifikasi singkatnya, GTX 1050 Ti ini memiliki 768 CUDA core, video memori 4 GB GDDR5, memory bus 128 bit, engine clock base 1392 MHz, bisa di overclock ke 1506 MHz, dan memory clock 7 GHz. Untuk display outputnya, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0B, dan DLDVI. Memiliki 3 buah display output yang artinya VGA card ini support triple monitor atau 3 monitor dengan resolusi maksimal hingga 4K. Dan keunggulan VGA card ini hanya membutuhkan 300 watt saja dari power supply, yang pastinya irit banget untuk VGA card so powerful ini. Untuk spesifikasi lengkapnya, kunjungi website Zotac.
Pasti kalian akan berpikir gak mungkin PC gaming 4 jutaan pakai GTX 1050 Ti. Wow, tunggu dulu, jangan berpikir negatif dulu dong. Gak ada kata gak mungkin kalau kalian niat serius mau cari komponen dengan harga yang murah. VGA card ini gue beli second dari Agan asal Surabaya. Gue beli second dari grup jual beli VGA card murah di Facebook. Kalian bisa join juga kalau mau cari komponen murah. Awalnya Agan ini memberi harga VGA cardnya 2 juta pas dan tertulis BU, singkatan dari butuh uang, yang artinya si Agan mau jual cepat GTX 1050 Ti nya. Gue sempat personal chat dengan si Agan, gue tawar 1,5 juta, hampir dimaki-maki sama si penjual. Gue tawar lagi 1,6 juta, kurang cocok, singkat cerita karena si Agan butuh dana cepat. Jadi kita deal lepas VGA cardnya seharga 1.750.000. Murah banget ya guys, dengan budget segitu udah dapet VGA card GTX 1050 Ti 4GB. Jadi buat kalian yang mau beli VGA card second dengan harga yang murah banget, gue kasih tips, belinya di tanggal tua ya. Pasti orang butuh dana tambahan, daripada makan Indomie mending makan nasi sama kecap. Untuk penyimpanannya gue menggunakan hard disk, gak pakai SSD, karena kalau pakai SSD bakalan bengkak budgetnya. Hard disk 500GB terdiri dari 2 hard disk 250GB dan 320GB, totalnya jadi 570GB, cukup untuk menyimpan beberapa games. Hard disk ini sebenarnya gue ambil dari PC gaming 5.000. Buat kalian yang nonton pasti tahu spesifikasinya. Tapi karena butuh storage lebih, jadi gue ambil hard disknya. Begitu juga dengan hard disk yang 250GB. Ini juga barang simpenan bekas PC gaming gue sebelumnya. Sudah terinstall Windows 10 Pro 64-bit dan udah full game. Untuk hard disk ini gak gue hitung, tapi kalau misalkan kalian beli hard disk 5GB seharga Rp210.000 di Prakom Komputer. Selanjutnya, komponen PC yang tak kalah pentingnya yang berfungsi untuk memberi asupan listrik ke setiap komponen, yaitu power supply. Power supply sangat penting ya guys, jadi jangan abaikan power supply pada saat rakit PC gaming, karena menjamin komponen agar awet dan tahan lama. Untuk power supply, gue menggunakan GameMax GP 450 80 Plus Bronze. Power supply 450 watt yang gue hitung-hitung cukup untuk memberi asupan setiap komponen. Power supply dengan sertifikat atau yang ada tulisan 80 plusnya sudah pasti itu power supply yang bagus, yang irit daya dan efisien. Ada power supply yang bersertifikat 80 plus biasa, 80 plus bronze, 80 plus silver, sampai 80 plus platinum yang harganya semakin mahal sesuai dengan kualitasnya. Karena keterbatasan budget, gue gak pakai power supply abal-abal, tapi gue ambil power supply 80 plus bronze. Apa sih bedanya dengan power supply yang tidak ada 80 plusnya? Bisa gue bilang itu power supply abal-abal. Ibarat lu beli power bank 10.000 mAh, tapi ternyata cuma 5.000 mAh. Sama dengan power supply, tapi bedanya membuat komponen PC jadi lebih awet dan tahan lama. Juga efisiensi listriknya yang menjamin setiap komponen cukup diberi asupan listrik. Jadi kalian bayar tagihan listrik lebih murah berkat power supply 80+. Oleh karena itu gue ambil power supply GameMax GP 450 dengan sertifikat 80+ bronze. Gue beli baru dengan harga Rp415.000 dari Expert Computer. Harga yang murah di bawah 500.000 buat power supply 80+ bronze. Buat kalian yang mau beli power supply yang ada sertifikatnya, kunjungi website 80+. Di sana ada daftar power supply yang berkualitas. Untuk menaruh setiap komponen dalam satu tempat, gue menggunakan casing Simbada yang gue pinjam dari PC gaming 500.000-an. Casing yang lumayan lega, support motherboard MATEK hingga ATX. Sangat cukup untuk menaruh setiap komponen komputer, tapi kekurangannya tidak ada kabel manajemen. Jadi pada rakitan kali ini lebih mementingkan performa daripada kerapian kabel. Jadi kalian gak usah komen ya kalau misalkan rakitan kali ini agak berantakan. Ini casing simpenan, jadi gak gue hitung, tapi kalau misalkan kalian beli casing standar, harganya di bawah 200.000. Untuk sementara gue menggunakan casing Simbada ini. Untuk kedepannya akan gue ganti, tapi ganti casing apa ya? Kalian bisa komen ya di bawah cocoknya pakai casing apa. Oke, setiap komponen udah gue jelasin satu persatu dengan singkat, padat, dan jelas. Bagi kalian yang kurang jelas tentang spek komponen yang dipakai, bisa kunjungi setiap websitenya. Gue harap sih kalian udah jelas. Setiap komponen yang baru seperti RAM dan power supply gue cantumkan di deskripsi. Kecuali komponen yang second, kalian cari sendiri. Jangan tanya ke gue beli barangnya di mana. Udah jelas gue omongin ya. Oke,
Pasti kalian penasaran bagaimana performanya pada saat gaming. Nanti kita tes benchmark 3D Firestrike dan tes beberapa game seperti GTA 5, Just Cause 3, dan game e-sport. Jadi kalian jangan kemana-mana, langsung aja kita rakit komputernya.
Nah, mantep banget guys. Main game zaman sekarang di PC gaming ini rata-rata di settingan very high di resolusi 1080p, lancar di 60 fps sampai 100 fps ke atas, dan gak pernah turun di bawah 30 fps. Bahkan memainkan GTA 5, game yang sangat berat yang membutuhkan performa lebih dari prosesor dan VGA card, bisa dilibas di PC gaming ini dengan settingan very high. Walaupun CPU set 100% bisa dibilang sedikit bottleneck, ya karena Intel G4560 masih dual core, sedangkan game AAA sekarang butuh prosesor minimal 4 core. Tapi berkat adanya teknologi rapid reading, Intel G4560 bisa memiliki 2 core virtual, yang berarti Intel G4560 memiliki 4 core, 2 core dari prosesor, 2 core dari teknologi rapid readingnya. Benar sekali bukan? Dengan adanya teknologi rapid reading ditambah VGA card GTX 1050 Ti, main game AAA seperti GTA 5 sangat lancar, tidak ada stuttering, juga rendering seperti bangunan dan jalanan itu tidak ada bug sama sekali. Begitu juga game Just Cause 3 yang lancar dimainkan 60 fps ke atas. Apalagi game e-sport Fortnite dan CSGO sangat lancar di 80 fps bahkan 100 fps ke atas di settingan high. Bisa gue bilang perfect budget gaming experience. Nah, untuk harganya, ini yang pasti kalian tunggu. Akan gue sebutkan setiap komponen yang gue beli. Pertama, untuk motherboard dan prosesor 1 juta rupiah. Kedua, memori 1,2 juta rupiah.
Ketiga, VGA card Rp1.750.000. Dan keempat, power supply Rp415.000. Totalnya Rp4.365.000. Kalau misalnya rakit PC-nya menggunakan komponen baru dengan spek yang sama, totalnya Rp6,5 juta di bulan November 2018. PC rakitan kali ini sebagai pengganti PC gaming gue sebelumnya yang gue jual karena butuh dana. Untuk PC gaming yang gue rakit kali ini akan menemani hari-hari gue untuk editing, rendering, dan main game. Untuk kedepannya akan gue upgrade lagi PC gaming ini dari segi kosmetik dan akan gue tambahkan SSD. Jadi, buat kalian yang mau lihat perkembangannya, kalian bisa lihat dari sosial media Funmarts dari Instagram, Facebook Fanspage, dan Twitter. Di follow juga ya. Jadi gimana guys, untuk rakitan kali ini dengan budget minim tapi performa yang powerful. Kalian bisa komen tentang PC gaming ini di kolom komentar. Dan gue mengucapkan terima kasih banyak yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Gue harap video ini sangat bermanfaat buat kalian yang lagi mau rakit PC gaming atau yang penasaran aja. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan kalau kalian mau konten rakit PC gaming murah lagi dari channel Funmarts, bisa bantu support channel dengan cara like, komen, share video ini, dan subscribe juga nyalain notifikasi agar tidak ketinggalan update. Dan sekali lagi, thank you so much guys. Gua Gio, see you in next video.